أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبه وكتابه وبدل الجديد ودرد الجديد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا وأنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه وابن ماجه والبيهقي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الا تشرك بالله شيئا وان قطيت وان احرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. Nah, meriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berwasiat bagiku oleh kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujar Nabi wasiat lawan Abu Darda adalah yang pertama la tusyrik billahi syai'an, jangan engkau mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu, jangan syirik. Nah, jangan syirik, jangan berkafir adalah wa in qutita, sekalipun engkau dipotong-potong, wa in ufrikta, sekalipun engkau harus dibakar. Nah, andai kata lah dipaksa orang hendak berkafir nih, jangan ya Nabi, meskipun harus dicancang orang, dibakar orang. Nah, perihal lah yang paling utama dan paling ditekankan kita orang yang beriman ini itu yang menjaga iman itu sendiri, jangan sampai rusak. Nah, apalagi ini rusak total sampai bakafir ini kan habis rusak sekali inilah. Nah, yang kedua, jangan tinggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja. Kenapa? Karena siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguh telah berlepas daripadanya tanggung jawab. Nah, jadi Nabi yang menanggung umatnya itu semua masuk surga. Ya Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu kujamin masuk surga kecuali nang kada hakun masuk surga. Nah, inilah.
Nah lalu para sahabatnya bingung juga, ada orang pada hakun masuk surga, kila wa mayyaba ya Rasulullah, maka mereka bertanya, siapa yang ada hakun masuk surga itu ya Rasulullah? Nah, Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku itulah yang kujamin masuk surga, tapi siapa yang membangkang dari aku itulah orang yang pada hakun masuk surga. Nah ini termasuk hal yang diperintahkan Nabi yang wajib kita taati, yaitu bahkan hal yang terpenting adalah menjaga sembahyang. Nah, sehingga saking pentingnya lah Nabi itu waktu hendak meninggal dunia itu Nabi mengatakan as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jaga sembahyang, jaga sembahyang, jaga sembahyang lagi. Nah, kemudian yang ketiga wasiat Nabi, jangan engkau minum khamar. Ya Nabi, kenapa? Karena minum khamar itu adalah pembuka tiap kejahatan. Jadi segala macam kejahatan terjadi gara-gara orang minum khamar. Nah, minum khamar itu dia akan mabuk. Bila mabuknya akal sehatnya sudah hilang lah. Nah, makanya bisa melakukan apapun daripada kejahatan. Wal Bazzar wa ghairuhu bi sanadin hasanin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lama kama basari ay dhahaba ma baqa sihatil hadaqa lama kama basari ay dhahaba ma baqa min sihatil hadaqa kila nudawika wa tad'u salata ayyaman qultula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata laqiyallahu wa alaihi ghadban. Meriwayatkan Imam Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ujar Abdullah bin Abbas, manakala hilang penglihatanku, ma baqai sehatil hadaqah, nah tapi gigi matanya sehat aja, cuma ini ya sakit mata lah, inilah kada kau melihat. Nah lalu ada yang mengusulkan, ujar ini, kami akan mengobati engkau wahai Abdullah bin Abbas, tapi engkau tinggalkan sembahyang beberapa hari selama pengobatan. Nah ujar Abdullah bin Abbas, kada enggak itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa meninggalkan sembahyang maka ia akan berjumpa nanti kepada Allah lawan Allah Ta'ala. Waktu meninggal dunia Allah Ta'ala itu murka kepadanya. Nah jadi nang kada wani Abdullah bin Abbas ini, maka kita nih pasti mati lah, pasti berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah cuma masalahnya Allah menyambut kedatangan kita itu ada dengan ridha, ada dengan murka. Nah ini nang dicari ini, Allah ridha adalah mana Allah murka ini. Jangankan Allah Ta'ala, kita murka ini orang gini, bosnya malah sarik kada wani datang itu. Itu gara-garanya membuat Allah Ta'ala murka itu ketika orang berani meninggalkan sembahyang. Wa Tabrani bi sanadin la basa fihi fi mutaba'ati atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qala ya Rasulullah alimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah qala la tusyrik billahi syai'an wa in udzibta wa in hurrikta wa ati walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka wa la tatruki salata mutahamidan fa inna man taraka salata faqad bari'at min hudhimmatullahi. Al-hadis meriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang tiada masalah, artinya sanadnya bagus saja, anak awal diperpegangin ya hadis. Nah, fil mutaba'at itu di dalam kitab mutaba'at, yaitu bahwasanya diriwayatkan datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan
yang apabila aku mengamalkan itu aku masuk surga. Wah, ini polos benar, ini amalan masuk surga. Haji Maulun suah jualah yang aja tertawa. Nih, ulun berdua lawan kawan. Belang tuan guru masing-masing bawa botol minta banyu nih. Ini ulun minta banyu dulu. Nah, ini penerang hati gitu aja. Saya kawan ini ngunjuk pesan apa ya Den? Selamat dunia akhirat masuk surga. Siden gitu kore. Ujur aja lengkap tontonnya. Ya, maka ada suah mana lagi mendengar orang minta banyu itu dah ininya. Nah, jadi ini minta amalan oleh Nabi lah, apabila diamalkan jadinya masuk surga. Lalu Nabi bersabda, amalan masuk surga itu yang pertama, engkau jangan mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu. Sekalipun engkau diazab, sekalipun engkau dibakar. Ini jangan syirik, jangan kafir, lah. Nah, yang kedua, amalan masuk surga, jar Nabi, taatlah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah, sekalipun kedua orang tuamu itu mengeluarkan engkau dari hartamu dan dari tiap-tiap sesuatu yang menjadi milikmu. Nah, jadi kuitannya misalnya lah, nah kita nih di gawian rame benar, cair benar tapi jauh, rugitan bulik, mau tinggalkan gawian. Nah, ini tinggalkan aja, nah, ini taati kuitan. Nah, atau misalnya, nah, kuitan menyuruh minang ada setuju lon bini ceraikan ya kuitan. Nah, ini ya pikirakan. Nah, cuma jadi kuitan hati-hati lah, jangan sembarangan suruh-suruh lawan anak. Nah, kenapa? Karena kalau tina anak nih kada sanggup mentahatinya, habis sembatullahannya. Jadi dikira-kira juga. Hanya di antara hal yang unik guru bangil itu ujar guru sekumpul biasa. Nah, Sidin itu bisian anak kalau kada salah 33 anak Sidin lah, anak guru bangil tuh. Bini 3, jadi sama 11. Ini rata, Saikong bini ini 11 anak. Jadi 3 kali 11, 33 anak. Nah, di antara ujar guru sekumpul selama aku di sana itu, aku mendengar Sidin itu bila tengah malam itu bangun sembahyang, lalu Sidin maka mendoakan anak Sidin itu. Jadi disambat Sidin ngarannya satu persatu. Yang 33 tadi, nah, satu persatu. Nah, cuma aku dengar ujar guru sekumpul imbahanmu bisa jawabin tegana Sidin mendapat ingat ngarannya. Nggak banyak kan. Itu satu lah, itu tiap malam itu. Nah, yang kedua, Sidin ini kada pernah menyuruh anak apapun kecuali sekali. Jadi guru kumpul pas aku hendak bulik ke Bangil, hendak dari Bangil hendak ke Banjar, itu sekali itu Sidin menyuruh pol Sidin guru Kasbul Anwar kan, ambilkan tas ini itu. Nah, itu aja sekali, selebih dari itu kada pernah. Nah, kenapa Sidin khawatir kalau Pina menyuruh nih anak pada masih habis kan? Nah, tapi anak Sidin penurutannya masalahnya ya. Akhirnya kalau tapi salang disuruh itu pahamnya. Ya karena ya mungkin berkat didoakan Sidin ini tadi tiap malam. Nah, kemudian yang ketiga amalannya adalah masuk surga. Jangan engkau meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Kenapa? Karena siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguh terlepaslah daripadanya tanggung jawab Allah Ta'ala.
Nah, jadi kalau tanggung jawab Allah Ta'ala ini banyak lagi lah. Macam-macam ya terhadap makhluknya itulah. Nah, ini kalau dengan meninggalkan sembahyang semua itu lepas. Wa fi riwayatin sanaduha sahih lakin fihi inqita'un la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurrikta wa la tahukanna walidayka wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika wa la tatrukanna salatan maktubatan mutahammidatan fa inna man taraka salatan maktubatan mutahammidatan faqad bari'a min huzimatullah wa la tashrabanna al-khamra fa innahu syurbaha rasu kulli fahisha wa iyyaka wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla suqtullah wa iyyaka wal firara minaz zahfi wa in halakan nas wa in asaban nas annasa mautun fasbut wa amtik ala ahlika min taulika wa la tarfa asaka anhum adaban wa akhifahum billah wa akhifhum billah. Nah, dalam satu riwayat yang sanadnya nih sahih, nah tetapi di dalam riwayatnya ada putus sanadnya lah. Nah, cuma kalau yang putus ini kena sahabat, nah ini tidak masalah lah, artinya hadis ini tetap sahih. Nah, itu yang pertama, ajar Nabi, jangan engkau mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu. Sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar. Dan yang kedua, jangan pernah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Dan sekalipun orang tuamu itu menyuruh engkau untuk keluar dari binimu, dari hartamu. Nah, keluar artinya suruhnya menceraikan bini atau suruh meninggalkan harta. Nah, yang ketiga, jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja. Karena siapa meninggalkan sembahyang yang wajib dengan sengaja, maka sungguh terlepaslah daripadanya jaminan atau tanggung jawab Allah Ta'ala. Dan yang keempat, jangan sekali-kali kamu minum khamar. Kenapa? Karena minum khamar itu kepala dari segala kekejian kejahatan. Dan hati-hati kamu jangan sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena dengan sebab maksiat maka akan menimpalah kemurkaan Allah terhadapmu. Dan hati-hati kamu jangan lari dari medan perang. Sekalipun binasa sudah pahlawanan lah, matian banyak. Dan sekalipun menimpa akan manusia atau kawanan ini kematian, fasbut maka tetaplah engkau di medan perang, jangan buka. Wa amtik ala ahlika min taulika, dan berilah nafkah kepada keluargamu min taulika daripada kelebihan rezeki yang diberikan Allah. Dan jangan engkau angkat akan tongkatmu dari anak-anakmu lah karena memberi adab. Nah, jadi tengah-tengah ambil lah, ini lawan anak nih jangan terlalu karas ganar sehingga kita datang ke rumah pucat semua misalnya saking takutannya. Nah, ini menghambat juga kena lah pemikiran anak itu terganggu. Tapi jangan juga terlalu dimanjakan. Nah, sehingga akhirnya anak tua nih. Nah, jadi tengah-tengah. Nah, sehingga kalau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, disunahkan kita nih menggantung tongkat di rumah itu. Nah, ini gasan kisah memukul kekanakannya amun tina kada pasien. Cuma jangan dipukul bebujuran. Modelnya ini kisah ancaman. Dia biar bila menggantung tongkat itu berpahala terus niatnya itu. Nah, kalau di rumah ulun itu ada tongkat lagi, pedang panjang benar.
matanya 99 cm kurang semeter kurang sesenti matanya aja ngangkat yang tadi kawa sebelah tangan. Wa akhifhum billah, kemudian takut-takuti mereka dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi bila anak bini ini kada sembahyang misalnya takutani, hati-hati gitu lah. Karena adat Allah Ta'ala sangat pedih. Atau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum agama, ini pada hijau diancam dengan ditakutani lah lawan ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Wa ibn Hibban bisaihi bakiru bisalah fi yaumil ghaim fa innahu man taraka salata faqad kafara. Meriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, bersungsunglah menggawi sembahyang fi yaumil ghaim, itu pada hari yang ba'awan. Nah, jadi ba'awan ini adalah kada kelihatan matahari. Nah, itu, tapi mun kira-kira sudah yakin, misalnya tinggalan matahari, gawi maghrib tuh sungsungi, langsung aja. Nah, jangan berlambat-lambat, karena bila kelambatan ini bisa tertinggal selajur. Karena siapa aja Nabi meninggalkan sembahyang, berarti dia telah kufur. Nah, ini kufur ini nah, semalam sudah ada dibahas itu. Ada yang mengatakan kufur nikmat, nah ada mengatakan kafir bebujuran kalau dia berkeyakinan atau mengatakan bahwa sembahyang itu kada wajib. Lalu misalnya mengaji Nur Muhammad, jadi awak saikungan Nur Muhammad tidak usah sembahyang lagi, kada mungkin Allah Ta'ala menyiksa Muhammad ya. Jujur ya, Nabi Muhammad kok disiksa seorang. Wa tabrani an Amimah maulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu asubu ala rasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'ahu fadakhala rajulun faqala ausini faqala sallallahu alaihi wasallam la tusyrik billahi syai'an wa in qutita wa hurrikta binnar wa la ta'si walidayka wa in amaraka an tukhalliya min ahlika wa dunyaka fatakhallihi wala tashrabanna khamran fa innaha miftahu kulli syarr wala tatrukanna salatan muta'ammidan faman fa'ala dzalika bariyat min hudimatullahi wa rasulihi. Hadis. Nah, ini hadisnya mirip-miripnya adalah jadi meriwayatkan Imam At-Tabrani dari Amimah. Amimah ini budak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amimah berkata, aku lah itu menumpahkan banyu ke atas kepala Rasulullah SAW wadu'ahu nih banyu gasan bauduk. Nah lalu tiba-tiba ketika itu masuk seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata beri wasiat bagiku. Jadinya ini minta kepada Nabi lah, ujar Nabi SAW wasiatnya, jangan engkau mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu sekalipun engkau dipotong-potong dan sekalipun engkau dibakar dengan api. Nah yang kedua, jangan engkau membangkang dari kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu itu menyuruh engkau untuk melepaskan bini dan dunia, maka lepaskanlah. Dan yang ketiga, jangan minum khamar. Karena minum khamar itu pembuka segala kejahatan. Nah yang keempat, jangan engkau meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Karena siapa yang memperbuat itu, maka terlepaslah daripadanya jaminan tanggung jawab Allah dan Rasulnya.
Inilah hadis. Nah, jadi ini kurang lebih aja isinya, cuma ini banyak riwayat nih membuktikan lah bahwa hadis ini hadis yang sahih, ya paling kada sahih li ghairi ini lah. Wa Abu Nuaim man taraka sanatan muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Nah, meriwayatkan Abu Nuaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka Allah catat namanya di depan pintu neraka termasuk orang yang akan masuk neraka. Nah, jadi kayak model di apa di rumah sakit tuh kan biasa ada daftarannya nih adalah, nah ini di kamar anu, nah ini orangnya, nah kayak itu jadi neraka itu daftar orangnya itu sudah ada, nang jangan masuk. Nah ini tak masuklah daftarnya tuh orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Wa Tabrani wal Baihaqi man taraka salata fa innama wa tara lahu wa malahu. Dan meriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya ia telah mengganjili akan bininya dan hartanya. Nah, maksudnya, mengganjili itu dia menceraikan bininya, hukumnya, dan berpisah dari hartanya. Nah, ini kayak apa? Nah, ini dalam tafsiran Imam Syafi'i lah, ini orang meninggalkan sembahyang dan dia berkeyakinan bahwa sembahyang itu kada wajib baginya. Maka secara otomatis inya ini cerai lawan bininya. Karena dia sudah dianggap murtad. Nah, ini jadi beda agama lawan bini ini lah. Nah, jadi ini kada sah lagi hubungan lawan bini ini. Nah, cuma untungnya nih masih ada diberi kesempatan dianggap sejak keinya murtad meninggalkan sembahyang dan meyakini sembahyang itu kada wajib itu dianggap murtad ketika itu. Nah, mulai itu dihitung dianggap cerai lawan bini. Nah, dihitung masa idahnya. Nah, bila bini ini masih haid itu 3 kali haid, 3 kali suci dari haid adalah bila sampai bini ini 3 kali suci dari haid, inya kada berbulik ke Islam, maka cerai selajur. Nah, tapi bilanya sebelum habis masa idahnya itu, inya ini bertaubat, kembali membaca 2 kalimat syahadat, kembali kepada Islam, nah maka pernikahannya masih bisa dilanjutkan. Nah, itu hukumnya lah. Nah, demikian hartanya itu menjadi harta ghanimah dan harta faid. Jadi itu boleh dirampas kena. Nah, cuma jangan untuk pribadi merampasnya itu rampasan seperti rampasan perang. Artinya ada bagiannya kena. Walakin an aliyan sallallahu alaihi wasallam qala ya masyara Quraisyin la tuqimanna salata wa la tutiyanna zakata aw la ab'asanna alaikum rajulan fayadribu anaqakum aladdin. Meriwayatkan Imam Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, wahai sekalian orang Quraisy, sungguh kalian tegakkan salat dan tunaikan zakat, atau bila kada mau sembahyang, kada mau menunaikan zakat, maka sungguh aku akan mengirim atas kalian seorang laki-laki yang akan memenggal leher kalian aladdin, itu atas alasan agama. Nah, jadi sehingga dari hadis inilah orang meninggalkan sembahyang itu hukumannya dihukum pancung kalau dalam syariat Islam.
Nah, bilainya semata meninggalkan sembahyang meskipun cuma karena malas, bukan berkeyakinan sembahyang itu ada wajib. Nah, maka kena pemerintah nih kalau negara Islam lah. Jadi pemerintah itu datang, petugasnya datang, suruhnya bertobat. Bila kada mau, misalnya zuhur nih ada sembahyang lah. Bila sampai asar belum lagi dibunuh. Bila sampai ke maghrib, ya karena zuhur dan asar kalau di jamaah, jadi dua waktu diberi kesempatan. Bila sampai maghrib kada juga, nah ini dipancung hukumannya. Nah, apalagi amuninya kada sembahyang tuh karena mengingkari kewajiban sembahyang. Ujarnya sembahyang tuh kada wajib. Nah, maka kalau nang tetap menyatakan wajib cuma aja koler itu hukuman bunuh tuh haddan ngarannya, itu hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Nah, tapi kalau inya mengingkari kewajiban sembahyang tuh dibunuh, tapi dibunuh ini kufran karena kekafirannya. Wal bazar la sama fil Islam liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Dan meriwayatkan Imam Al-Bazar, Nabi SAW bersabda, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang kada sembahyang. Nah, jadi Baitul Mal Islam itu ada punya Baitul Mal. Kalau negara Islam adalah kas negara. Nah, kas negara ini nanti digunakan oleh pemerintah yang pemimpin itu menggunakannya untuk kemaslahatan rakyatnya. Nah, ini cuma bila kada sembahyang kada dapat. Oh, ini ada bansos apa itu bantuan sosial nih, nah. Misalnya itu, nah ini kada dapat nang kada sembahyang. Dan tidak sah sembahyang bagi orang nang kada baudu. Nah, maksudnya ini batal wudhu kada baudu sembahyang kada sah. Karena syarat sembahyang itu diantaranya suci dari hadas besar dan kecil. Wa madu mursalan arba'un faradahun Allahu fil Islam faman ata bisalasin lam yugniyanna anhu syai'an hatta yatiya bihinna jami'an as-salah wa zakah wa siyamu ramadan wa hajjul bait. Nah, meriwayatkan Imam Ahmad, nah hadisnya nih mursal itu tabi'in. Ini langsung mengatakan Rasulullah bersabda, jadi beda tabi'in ini kada bertamuan lawan Nabi. Nah, inya itu pasti mendengar dari sahabat. Cuma sahabat yang inya dapat riwayat itu tuh pada disebutnya dalam riwayat itu, ya, hadisnya mursal kan. Nah, cuma kalau sahabat yang ditinggal dalam periwayatan hadis itu tidak masalah lah. Karena sahabat itu siapapun dia, siapapun namanya, itu dipastikan dia adil dalam riwayat kada berdusta. Nah, jadi jar Nabi ada 4 perkara yang diwajibkan oleh Allah dalam Islam. Maka siapa yang menggawi 3 aja di antara 4, nah artinya 3 digawinya sebuting kada, maka itu tiada mengayakan darinya sedikit jua pun. Artinya kada ada manfaat. Sehingga ia menggawi keempat-empatnya. Nah, yang pertama sembahyang, yang kedua zakat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat haji ke Baitullah. Nah, tapi haji ini riwayat lain bagi yang mampu, itulah. Nah, jadi ini harus keempat-empatnya digawe. Nah, kecuali haji tadi bagi yang kada mampu, nah, ada bapak. Nah, jadi menurang sembahyang aja, tapi kada berzakat. Nah, ini kada pas juga. Atau sembahyang berzakat, tapi kada puasa bulan Ramadan. Nah, parah aja ini. Atau sembahyang berzakat puasa Ramadan dan orangnya mampu naik haji tapi kada tulak haji, parah juga.
Nah, kalau yang sebutnya rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu ya sudah jelas paling pokok gitu lah. Nggak ada syahadat semuaan. Parahnya. Wal asbiyani man taraka salatan muta'ammidan ahbatallahu amalahu wa barihat min huzimatullah hatta yarji'a lillah azza wa jalla taubatan. Meriwayatkan Imam Al-Asbihani, Nabi SAW bersabda, siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka Allah gugurkan amalnya. Nah, jadi amal yang lain itu digugurakan. Digugurakan itu maksudnya, ya kadada pahalanya lagi habis. Dan terlepaslah daripadanya, nah ini tanggung jawab atau jaminan dari Allah, sehingga ia kembali kepada Allah dengan bertaubat. Nah, jadi taubatnya mau nggak ada sembahyang, ya gawi sembahyang dan diqadha sembahyangnya itu lah dahulu ini. Kira-kira hitungannya. Wa Tabrani man taraka salata faqad kafara jiharan. Meriwayatkan Imam Tabrani, Nabi bersabda, siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan terang-terangan. Nah, sehingga ya meskipun kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kalau semata meninggalkan sembahyang karena malas saja pada menjadi kafir. Nah, kafir itu apabila inya mengatakan atau meyakini bahwa sembahyang itu pada wajib jadinya. Nah, ini sepakat ulama kafir. Tapi kalau sembahyang karena malas saja, dia berdosa besar tapi kada sampai kafir menurut Imam Syafi'i. Nah, tetapi pendapat-pendapat lain seperti Imam Ahmad bin Hambal adalah pokoknya bila kada sembahyang apapun alasannya kecuali alasannya kada ingat. Nah, itu aja. Ada sembahyang inilah bila alasan lain nah maka kafir jadi. Nah, dan sahabat-sahabat Nabi pun itu banyak lah yang berpendapat siapa meninggalkan sembahyang itu kafir. Tapi ada semua sahabat, ya sekitar 10 sahabat lah yang berpendapat bahwa meninggalkan sembahyang itu menyebabkan orang menjadi kafir. Wa amadu bi sanadin sahih lakin bin kita la tatruki salah mutamidan bainahu man taraka salata faqad barihat min hudimatullahi wa rasulihi. Ini banyak benar hadis yang serupa mirip inilah. Riwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, tetapi padanya ada ingkita putus sanadnya. Nah, Nabi bersabda, jangan engkau tinggalkan sembahyang dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkan sembahyang, maka berarti telah lepaslah daripadanya jaminan Allah dan Rasulnya. Nah, ada lagi dijamin. Nah, kan setiap orang Islam itu dijamin masuk surga adalah. Nah, jaminan itu ada lagi gara-gara ada sembahyang. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fi tarihi mauqufan an Ali radhiyallahu anhu qala malam yusalli fa huwa kafirun. Nah, ini meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Bukhari di dalam tarikhnya. Nah, hadis ini mauquf artinya kata-kata sahabatnya Sayyidina Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, siapa pada sembahyang berarti dia kafir. Nah, ini salah satu sahabat yang berpendapat bila orang pada sembahyang kafir Sayyidina Ali. Wa Muhammad ibnu Nadar wa ibnu Abdul Bar mauqufan ala Ibni Abbas man taraka salata faqad kafara. Nah, ini meriwayatkan Muhammad bin Nasar, Muhammad bin Nasar salah Nadar. Dan Ibnu Abdul Bar ini hadisnya mauquf, artinya ini kata-kata sahabat juga. Sebenarnya di sini Abdullah bin Abbas. Ujar Abdullah bin Abbas, siapa meninggalkan sembahyang berarti dia telah kafir. Nah, ini yang kedua. Yang sahabat yang berpendapat bahwa meninggalkan sembahyang untuk kafir adalah Abdullah bin Abbas. Wa Ibnu Nasar mauqufan ala Ibni Mas'ud qala man taraka salata fala dina lahu. Dan meriwayatkan Ibnu Nasar juga. Nah, ini mauquf. Nah, ini kata-kata dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ujar Abdullah bin Mas'ud, siapa meninggalkan sembahyang maka tidak ada agama baginya. Nah, ya sama aja bahasanya ini kafir juga nih lah. Wa Ibnu Abdul Bar mauqufan ala Jabir man lam yusalli fa huwa kafirun.
Nah ini Ibnu Abdul Bar meriwayatkan lagi, cuma ini kata-kata dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah ujar Jabir bin Abdullah, siapa kada sembahyang maka dia kafir. Nah, ini sama lawan kata-kata Sayyidina Ali jadilah. Wa Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu mauqufan ala Abi Darda qala la imana liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Dan meriwayatkan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya ini mauquf kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Ujar Abu Darda, nih sahabat Nabi lah, tidak ada iman bagi orang nang kada sembahyang. Dan tidak ada sembahyang kada sah sembahyang bagi orang nang kada baudu. Nah, jadi ini sudah di sini disebutkan dari tadi lah nang mirip-mirip nang menyatakan siapa sembahyang kafir nih Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kemudian Abu Darda. Nah, ini dari sini aja sudah ada 5 lah sahabat Nabi yang menyatakan hal yang serupa. Wa qala Ibnu Abi Syaibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salata faqad kafara. Dan meriwayatkan berkata Ibnu Abi Syaibah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ujar Nabi siapa meninggalkan sembahyang maka sungguh dia telah kafir. Wa qala Muhammad ibn Nasar sami'tu Ishaq yaqul sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqas salati kafirun. Berkata Muhammad bin Nasar, aku mendengar Ishaq berkata telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang itu kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahli ilmi min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tariqi in kata ana tariqas salati amdan min ghairi udrin hatta yadhhaba waqtuha kafirun. Nah, seperti itulah pendapat ulama-ulama semenjak zaman Nabi, artinya sahabat tabi'in, itu mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa udzur maka sungguh sampai habis waktunya maka orang ini kafir. Nah ini jadi berat inilah. Nah maka banyak benar binanya nang tetapi sembahyang, balang kambingan, balang untaan inilah. Ini mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bertaubat dari itu. Ini bahayanya karena benar inilah. Wa qala Ayyub tarkus salati kufrun la yuhtalafu fihi. Nah berkata Ayyub ujar Didin meninggalkan sembahyang itu kafir dan itu tidak diperselisihkan, sepakatnya menurut Didin. Nah, tapi meskipun di bawah itu seperti sampai kepada Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain itu nang disepakati meninggalkan sembahyang itu menyebabkan orang itu jadi kafir. Tadi sekali lagi kalau ia menyatakan sembahyang itu kada wajib. Tapi selama ia meyakini sembahyang wajib dan mengatakan sembahyang itu wajib, tapi ia kada sembahyang karena poler aja. Nah ini menurut Imam Syafi'i kada kafir lah, tapi tetap dosa besar. Nah ini apalagi madakan kada wajib, apalagi menyambati nang sembahyang. Ajarnya itu kauhuan ilmu udah sampai lagi sembahyang hakun meluasi long burit beneran. Nah ini kata-kata penghinaan semacam ini lah itu sudah jelas ulama sepakat itu menyebabkan kekafiran. Karena meremehkan syariat itu min asbabir riddah, termasuk penyebab orang menjadi murtad adalah meremehkan syariat. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalqun ata'u salata wa taba'u syahwati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. Nah ini dalilnya ujar Ayyub ini lah. Maka datanglah sesudah mereka itu generasi yang jahat. Nah, apa generasi yang jahat ini gawiannya? Mereka meninggalkan sembahyang
dan mengikuti syahwat nafsu mereka, maka fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka ini pasti nanti akan berjumpa dengan kecelakaan, menemui celaka. Nah, celaka itu maksudnya masuk neraka. Nah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Qala Ibnu Mas'ud laisa ma'na atauha tarakuha bil kulliyah walakin aktharuha an awqatiha. Nah, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ujar Sidin, bukan makna mereka menyia-nyiakan sembahyang itu, mereka meninggalkannya secara keseluruhan, kada sembahyang sama sekali, kada. Nah, tetapi mereka cuma melambatkan sembahyang itu sampai habis keluar waktunya. Nah, sembahyang aja cuma apa subuh nih jam 7, jam 8 gitu misalnya sembahyang. Nah, zuhur ini misalnya kepahumahan gak ada besangu jadi tengah hari itu istirahat makan aja, nah itu turun lagi pahumahan. Nah, kena buliknya jam 5 hanya di jamalnya zuhur lo nasar. Di jama modelnya di jama lah, padahal ini kan syarat-syarat jama udah mau bang. Digawinya aja zuhur cuma di waktu asar. Atau nong banget lagi bulik paumahannya maghrib sudah sembahyang nggak ada di paumahan kena 3 maghrib itu lah, jadi zuhur asar maghrib mendingan dia kan daripada nong parai sama sekali. Nah, cuman ini tetap salah lah, hingga diancam dengan apa tadi lah, kebinasaan. Ya ada malih ya perumahan nih bersalin-salin itu alasan aja ulun ada ketemu di negara yang bahuma ya gawiannya inya nih dasar koler juga bersalin-salin ya bila tengah hari itu mandinya bercabur lun telasan-telasannya itu bodoh mandi itu di atas galangan sembahyangan lun telasannya ini mun koler bersalin aja tetap tahu aja sembahyang. Ya, syaratnya sembahyang itu suci dari najis. Pakaiannya itu amunnya gatah anu aja atau licak ada apa? Asal jangan najis saja, makanya baunya mandi tadi kalau pindah karena najis, ya, ya dong basah-basahnya. Nah, tapi hati-hati bang kalau pindah ada beluang aurat lagi itu buka, nah, ini amun kulir juga nih lah. Nah, cuman yang bagusnya itu misalin ya bang lah, karenanya ada alasan adab lagi lah. Ya kalau sekedar sah gugur kewajibannya gugur aja sudah itu. Nah, cuma masalah adabnya ada nong mengiasakan menghadapi tamu RT aja besilah. Nah, pakaiannya nong binata bagus-bagus ya. Apalagi men bupati nong jangan belang, nggak ada mungkin kita menghadapi sembarangan. Ini menghadap Allah Ta'ala lawan tilasan. Nah, ini kan pertanyaannya lagi. Cuma kalau bicara tentang sah, sah aja. Wa qala Sayyid Ibn al-Musayyib imam muttabi'in wa la yusal yazura hatta yati al-asru wa la yusalli al-asra hatta ila al-maghrib wa la yusalli al-maghrib ila al-isya wa la yusalli al-isya ila al-fajri wa la yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi faman mata wa huwa musirun ala hadhil halah wa lam yatub aw adahu Allahu bighayyin wa huwa wadin fi jahannam ba'idun karuhu syadidun iqabu. Nah, berkata Sa'id bin Musayyib, itu imamnya tabi'in. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat tadi lah, yang mereka datang sesudah mereka generasi yang jahat, yaitu mereka menyia-nyiakan sembahyang, mengikuti syahwat. Nah, akhirnya mereka akan menjumpai kebinasaan, masuk neraka. Nah, ujar Said bin Musayyib nang maksud menyia-nyiakan Said bin Musayyib ini hanya ada nang membaca Musayyib lah. Nah, ulun ni rancak membaca Musayyib.
Kenapa? Karena dalam riwayat nang ampun diri ini bila orang membaca ngaran Sidin Said bin Musayyab. Nah, Sidin kada ketujuh. Nah, nang Sidin ketujuh Said bin Musayyab. Barisnya aja. Nah, Sidin ini menantu Abu Hurairah. Nah, tapi Said bin Musayyib ini gak ada sempat bertemuan dengan Nabi lah, zamannya ada, kan Nabi sudah wafatnya baru lahir. Nah, sehingga dia tabi'in, nah, bukan sahabat. Nah, cuma di sini ada beda pendapat ulama masalah tabi'in, sayyidut tabi'in, penghulunya tabi'in itu. Nah, kalau pendapat mayoritas ulama, nah, terutama orang-orang Irak, Basrah dan Kufah, mereka menyatakan bahwa Sayyidut Tabi'in itu Hasan Basri. Nah, Hasan Basri ini lahir sekitar 10 tahun imbah wafatnya Nabi. Nabi itu wafat tahun 11, Hasan Basri itu lahir tahun 21 Hijriah. Jadi kada sampai pertemuan Nabi itu kan. Nah, Hasan Basri ini lah orang Basra, orang di daerah Irak sana. Nah, tetapi lahirnya di Madinah dan bayinya sempat menyusu lawan bini Nabi Ummu Salamah. Nah, ini keberkahan ada yang didapat oleh Hasan Basri itu diantaranya karena sempat menyusu lawan bini Nabi, anak susuan bini Nabi. Karena ibunya itu adalah budak lah, tapi dimerdekakan oleh budak milik bini Nabi tadi ya, dimerdekakan. Nah, adapun Said bin Musayyib ini orang Madinah lah, dan tetap berdiam di Madinah. Nah, tapi pendapat orang-orang Madinah, ulama-ulama Madinah, penghulu daripada tabi'in itu ya Said bin Musayyib ini. Tapi kalau orang Irak dan sekitarnya menyatakan Hasan Basri penghulunya. Nah, cuma tabi'in ini lah yang disepakati oleh ulama bahwa yang paling afdal daripada tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarani. Nah, ini dari Karan ini di Yaman, di Hadramaut. Nah, ini masalah Uwais Al-Qarani ini jadi penghulunya tabi'in itu ada juga pendapat segelintir ulama, cuma itu ada beda lah, ada Madakan Hasan Basri tadi penghulu tabi'in ini lah, ada Said bin Musayyib. Nah, tetapi kalau siapa pertanyaan yang paling afdal daripada tabi'in, maka jawabannya adalah Uwais Al-Qarani. Itu disepakati oleh ulama. Nah, Uwais Al-Qarani ini sebenarnya sempat menemui zaman Nabi lah, jumanya kada pernah ketemu lawan Nabi. Nah, kenapa? Karena kuitan ini tuha. Jadi dari Yaman itulah hendak benernya tulak menemui Nabi di Madinah itu waktu Nabi masih hidup. Cuma masalahnya meninggalkan kuitan, mama ini masih hidup dan mamanya tua benar, lumpuh. Nah, ini kada purun meskipun nang mama ini menyuruh akannya sampai akhirnya Nabi wafat, kada ada sampat ke Madinah si Uwais ini sehingga kada bertemuan dengan Nabi. Nah, cuma dalam riwayat lain lah, ini Uwais Al-Qarani ini dapat makam yang sangat tinggi ini ya tadi karena kebaktiannya kepada orang tuanya. Nah, di antara kebaktiannya itu lagi sesudah Nabi SAW wafat, kuitan nenek sudah lawas benar lumpuh. Cuma ini tetap berbakti gitu lah. Nah, sampai akhirnya ini berpikir karena mamanya ini berpandir, mamanya pun hendak benar melihat Ka'bah juga. Kayak apa yang berpikir nih berduit kada lah. Nah, akhirnya imbah pandir mamanya itu latihannya membawa himar di di hampirnya turun naik gunung. Aja orang kegilaan jadi Uwais ini apa nih tiap hari gitu apa membawa himar nih turun naik gunung. Sekalinya niatnya latihan hendak mahabbin mamanya dari Hadramaut itu ke Makkah. Dan sudah latihan, ini sudah kuat, ini merasa, nah dasar di bawahnya bujur.
Juga Nabi ini sudah wafat dalam riwayat. Dibawanya, digendongnya aja, artinya pada berduit. Jadi mulai Yaman kemana? Ke Mekah. Nah, itu jaraknya jauh benar. Hadramaut ke Mekah itu lah. Itu mungkin hampir 2000 pak. Karena ada manu malah cuma dilihat dari pesawat itu 2,5 jam. Pesawat tuh dari Jeddah ini kan kurang lebih jalan Makkah dari Jeddah ke Hadramaut itu 2,5 jam. Nah, perjalanan pesawat itu antara 800 sampai 900 pal sejamnya. Jadi anggap 800 saja dulu lah, sejam 800, 2 jam 1600, setengah jamnya 400, nah 2000. Nah, ini maka di sana itu pada nangkawada kita ini rata tanahnya. Nah, ini bahan naik gunung, turun naik kita dihambinnya sampai ke Makkah. Nah, tapi bangnya di kampung badahakan orang gila. Nah, ini nang contoh dari ulama-ulama itu mencontohkan orang nang majnunun fil ardi wa ma'rufun bis sama. Orang ini dianggap gila di bumi tapi terkenal sebagai wali Allah di langit. Nah, itu contohnya adalah Uwais Al-Qarani. Nah, tapi Mbah itu Mbah tahu lah siapa Uwais Al-Qarani ini, maka orang-orang pun hormat lawan sidin. Nya tahunya itu karena Nabi sebelum wafat berwasiat lawan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nah, ujar Nabi, kena bila bagian ikam ini berdua bertemuan non Uwais Al-Qarani, yang pertama aku kirim salam. Nah, yang kedua bagian ikam berdua ini jangan kada ingat minta doakan loninya. Nah, lalu jadi Umar apa tanda-tandanya? Nah, tandanya itu kena di belakangnya ini ada kompel lah, itu hirang nang kaya dirham kenalnya. Nah, akhirnya zaman Sayyidina Umar jadi khalifah itu ketemu lah lawan Uwais Al-Qarani. Nah, wasiat Nabi disampaikan, Nabi kirim salam. Berarti itu beberapa tahun ya, karena sebelum Sayyidina Umar menjabat jadi khalifah dulu Abu Bakar itu 2 tahun 2 bulan 22 hari masa khalifahnya. Nah, Sayyidina Umar pun kada langsung ketemu di awal-awal jadi khalifah itulah. Nah, jadi ya mungkin sekitar 4-5 tahun lah hanya ketemu itulah lawan. Nah, jadi ujar Sayyidina Umar ujar Uwais Al-Qarani, ini pertemuan kita yang pertama wahai Amirul Mukminin dan sekaligus pertemuan kita yang terakhir. Nah, kada ajar Sayyidina Umar, pokoknya aku harapkan lawan ikam wahai Uwais setiap tahun ikam mesti berhaji datang ke sini dan kena temui aja aku. Bila ikam kada berduit aku nama ongkosi. Kada ujar Uwais, pokoknya ini pertemuan terakhir. Sekalinya bulik dari haji ini kan di musim haji adalah baiknya haji di Makkah, Uwaisnya ke Madinah, ziarah ke makam Nabi SAW yang memang dirindukannya semenjak Nabi masih hidup. Nah, akhirnya bulik dari Madinah. Nah, ini bebaya dalam satu riwayat bebaya sampai ke kampung di sana langsung meninggal Uwais. Jadi kada ketemu lagi. Nah, ada riwayat lain bahkan kada sampai lagi ke kampung, masih di tengah jalan, cuma sudah wilayah Yaman dia masuk lah, sudah keluar dari wilayah Saudi. Nah, di sana meninggal dunia. Dan riwayat ini yang meninggal di jalan itu tadi, rombongan ini menguburakan Uwais ini, imbah dikuburakan rupanya kada ingat menandai kuburannya sekitar 100 meter berjalan, bebulik hendak maulah tandanya, sakalinya bebulik nih bingung kada ada lagi kuburannya, hilang. Nah, jadi kalau riwayat itu kada ada selajur kuburannya, kada ada. Nah, tapi kalau riwayat Nang Sidin meninggal itu sudah sampai ke kampung Karan ngarannya di Hadramaut. Nah, itu ada kuburannya di kampung situ.
situ aja lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang lagi bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlasan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga yang hisab bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويزيدنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال علينا رب اهدنا بنا وجعلنا من الذي يسارع بريدا وولدنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلف الحرف وعصب ظلمنا فرافع ولكن لم يريد بالله العلي العظيم والخلاص بطلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات ربنا بنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا جعلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau itu sudah meninggal, sudah lawas semuanya itu lagi dilaksanakan kayak pacaran itu berbakti. Itu banyak doakan adalah kemudian bersedekah niatakan kesan kita. Nah kemudian yang ketiga silaturahim lawan keluarga kuitan hubungan itu cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal.